Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Story Kesunyian Malam. Kali ini akan melanjutkan cerita pesugihan tuyul. Sebelum mendengarkan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena dukungan dari teman-teman adalah semangat kami. Pagi harinya, keheningan rumah itu terusik oleh pemandangan yang mengkhawatirkan. Bu Marni terlihat sangat tidak berdaya. Tubuhnya terlihat semakin lemah, kurus, kering, dan wajahnya tampak pucat. Kesehatannya yang memburuk, seolah mengisyaratkan adanya sesuatu yang keliru. Tio, anak sematawayang mereka, tak bisa menyembunyikan rasa sedih dan ketidaktenangan melihat ibunya dalam keadaan demikian. Pandangan ibunya yang lemah membuat Tio teriris perasaan tak tega. Memenuhi hatinya, pikirannya berkecamuk. Ia tahu bahwa ini bukan sekedar sakit biasa. Tekad bulat Tio terpatri dalam hatinya. Dia harus membawa ibunya ke rumahnya kakek untuk meminta bantuan. Hal itu membuat Tio memutuskan untuk tidak berangkat sekolah. Sementara itu, Pak Joko masih tertidur lelap, tak menyadari apa yang sedang terjadi. Dengan sigap, Tio menyiapkan motor dan mengajak ibunya untuk segera berangkat ke rumah kakeknya, yang tidak terlalu jauh, masih satu desa. Tanpa menunggu Pak Joko bangun, mereka berdua berboncengan dengan perlahan, menyusuri jalan-jalan desa yang sepi di pagi hari itu. Setibanya di rumah, kakeknya suasana berubah menjadi lebih tenang. Namun ketenangan itu tidak lama, karena sang kakek pun nampak terkejut melihat kondisi Bu Marni. Kakeknya itu pun merasa bahwa penyakit yang diderita Bu Marni bukanlah penyakit biasa. Tanpa ragu, ia segera memanggil seorang ustadz, kenalannya yang dianggap memiliki kemampuan untuk menyembuhkan hal-hal gaib. Tak lama kemudian, seorang ustadz bernama Ustadz Malik tiba di rumah kakek. Kehadirannya membawa aura ketenangan. Meskipun situasi di dalam rumah terasa semakin menegangkan, Ustadz Malik mulai melakukan pengamatan mendalam terhadap Bu Marni. Ia menerawang berusaha mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik tubuh lemah perempuan itu. Setelah beberapa saat wajahnya berubah. Ustadz Malik terkejut ketika menemukan bahwa di dalam tubuh Bu Marni terdapat sosok gaib, berupa anak kecil dengan gigi taring yang tajam. Sosok itu ternyata bukan sekedar roh, melainkan makhluk yang selama ini menjadi penyebab penderitaan Bu Marni. Dengan cepat Ustadz Malik segera mengambil tindakan. Ia mulai mengusir sosok gaib tersebut dari tubuh Bu Marni. Doa-doa yang ia lantunkan menciptakan pagar gaib yang melindungi tubuh perempuan itu. Hembusan angin yang tiba-tiba datang menambah suasana mencekam. Di dalam rumah, Tio yang menyaksikan semua itu tak bisa menahan rasa takut dan merinding. Detik demi detik berlalu dan akhirnya setelah Ustadz Malik melakukan semedi dan melantunkan doa-doa yang kuat, kondisi Bu Marni perlahan mulai membaik. Namun meskipun ia telah terbebas dari makhluk gaib tersebut, tubuhnya masih lemah. Setelah beberapa saat, Ustadz Malik memberikan air putih yang telah didoakan kepada Bu Marni untuk diminum. Perlahan Bu Marni meminum air tersebut dan merasakan kesejukan meresap di dalam tubuhnya. Kemudian dengan tenang, namun tegas, Ustadz Malik mengungkapkan kenyataan pahit yang tak disangka-sangka oleh Tio, maupun kakeknya. Ternyata Bu Marni telah dijadikan tumbal oleh suaminya sendiri, Pak Joko, untuk memelihara tuyul. Tio dan kakek tak bisa menutupi keterkejutan mereka. Mereka merasa dihantam oleh kenyataan yang begitu kejam. Tak ada yang pernah menyangka bahwa Pak Joko seorang suami dan ayah yang telah tega melakukan hal seperti itu demi mendapatkan harta dan kekayaan. Kakek segera memutuskan bahwa Bu Marni harus tinggal di rumahnya untuk sementara waktu agar dia bisa mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang lebih baik, agar ia bisa mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang lebih baik. Tio pun menyetujui keputusan itu setelah memastikan bahwa ibunya akan baik-baik saja.
Tio memacu motornya pulang ke rumah untuk menemui bapaknya yang masih terlelap. Sesampainya di rumah, dia langsung memberitahukan bahwa ibunya akan tinggal di rumah kakeknya untuk sementara waktu. Pak Joko pun hanya mengangguk, setuju tanpa menaruh curiga sedikit pun. Namun malam itu, Pak Joko yang merasa aman dari kecurigaan orang-orang di sekitarnya, kembali melakukan ritual rahasia di gudang rumahnya. Di sana dia mulai menjarah harta lagi, dengan peliharaan tanpa sepengetahuannya. Tio yang sudah muak dengan kelakuan ayahnya diam-diam menyusun rencana. Ia tidak bisa lagi mentoleransi perbuatan ayahnya yang tega menumbalkan ibunya sendiri demi keserakahan. Tio pun akhirnya memutuskan untuk memberitahu warga desa tentang apa yang telah dilakukan Pak Joko. Warga yang sudah lama curiga terhadap kehilangan uang dan perhiasan di desa itu merasa mendapatkan jawaban atas semua kecurigaan mereka. Malam itu, warga sepakat untuk mengepung rumah Pak Joko. Ketika rumah Pak Joko dikepung oleh warga, suasana semakin memanas. Di dalam rumah Pak Joko yang sedang menghitung uang hasil curian dari tuyulnya, terkejut mendengar teriakan warga menyuruhnya keluar. Ia panik dan memilih untuk bersembunyi. Namun warga tak berhenti di situ. Warga menggeledah setiap sudut rumah. Akhirnya ketika salah satu warga membuka lemari, mereka menemukan Pak Joko sedang meringkuk ketakutan di dalamnya. Tanpa ampun, Pak Joko pun diseret keluar dan dibawa ke pihak berwajib. Semenjak berada di dalam sel, Pak Joko dihantui oleh makhluk gaib yang selama ini ia pelihara. Tuyul itu yang selama ini membantunya mencuri, kini datang dengan wajah marah dan penuh dendam. Matanya merah menyala, tajam menatap Pak Joko yang gemetar ketakutan. Tanpa basa-basi, tuyul itu menuntut balas, karena Pak Joko telah melalai memberikan darah. Kau tidak menepati janji, dan sebagai bayarannya kau akan kujadikan tumbal, kata tuyul itu penuh amarah. Sosok makhluk kecil berkulit pucat itu melangkah perlahan, mendekati Pak Joko dengan gerakan yang tampak licik dan menyeramkan. Rasa takut yang sejak tadi melingkupi dirinya semakin memuncak ketika bayangan kelam itu kian mendekat, mengajak setiap inci dari rumah di sekitarnya. Tanpa bisa menahan gemetar tubuhnya, Pak Joko berteriak dengan sekuat tenaga, namun suaranya serasa tenggelam di dalam kekosongan yang mencekam. Sosok kecil itu kini mendekat dengan tatapan penuh kemarahan. Kemarahan itu dipicu oleh kegagalan Pak Joko dalam memenuhi janji yang telah disepakati. Janji yang seharusnya dibayar dengan setetes susu dari Bu Marni. Ustadz Malik telah mengusir makhluk itu dengan doanya yang penuh dengan kekuatan. Berhasil membangun benteng gaib yang melindungi rumah Bu Marni, sehingga tuyul tak bisa menembus batas untuk mendapatkan haknya. Namun ketidakmampuan Pak Joko untuk memenuhi perjanjian membuat makhluk itu kini beralih kepada dirinya. Tanpa peringatan, makhluk kecil itu melompat ke arah Pak Joko dan dalam sekejap menyedot darahnya dengan rakus. Pak Joko merasakan dirinya dingin. Tubuh tuyul itu menempel di kulitnya, menghisap energi kehidupan dari setiap aliran darah yang mengalir di nadinya. Seiring dengan darah yang terkulai darah, Pak Joko perlahan-lahan menghilang dan tubuhnya jatuh terkulai ketakutan, bercampur dengan rasa lemas yang tak tertahankan. Hingga akhirnya dia pingsan tergeletak tanpa daya di lantai. Keesokan harinya, penjaga sel yang bertugas melakukan rutinitas menemukan tubuh Pak Joko yang tergeletak lemah. Tubuh itu telah kurus kering, seolah-olah darah di dalam tubuhnya telah disedot habis. Kulitnya tampak pucat, dan kondisinya begitu mengerikan sehingga membuat sang penjaga terkejut. Tanpa menunda waktu, Pak Joko segera dilarikan ke rumah sakit. Namun takdir merupanya tak memberikan kesempatan bagi Pak Joko untuk bertahan. Belum genap sehari setelah tiba di rumah sakit, nyawanya melayang. Dokter yang menangani kasus itu menyimpulkan bahwa penyebab kematiannya adalah karena kehabisan darah. Meski tak ada luka fisik yang jelas yang bisa menjelaskan kehilangan darah dalam jumlah sebesar itu,
Pada hari yang sama, tubuh Pak Joko yang sudah membeku dan semakin kurus kering tubuhnya. Kemudian dimakamkan warga kampung. Mereka berkumpul di pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir. Meskipun bisikan-bisikan kecil dari mereka tak bisa terhindarkan. Mereka saling berbisik mengenai rumor yang sudah lama beredar, bahwa Pak Joko memang memiliki perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan dengan cara pesugihan. Kasihan ya, Pak Joko meninggal mengenaskan, bisik salah satu warga kepada temannya. Kemudian yang lain pun menimpali. Pasti dia sudah dijadikan tumbal oleh pesugihannya sendiri. Perjanjian itu memang berbahaya, apalagi kalau dilanggar. Dan yang lebih menyedihkan, Bu Marni juga ikut terseret. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Namun saat prosesi pemakaman sedang berlangsung, sesuatu yang ganjil terjadi. Bau menyengat tiba-tiba menyeruak dari peti jenazah. Peti jenazah Pak Joko bau itu bukan sekedar bau mayat, melainkan campuran aroma yang jauh lebih menjijikkan, seperti bau pesing yang tajam, bau bangka yang membusuk dan anyir darah yang bercampur menjadi satu. Para pelayat yang hadir di pemakaman tak bisa menyembunyikan rasa mual. Mereka banyak yang menutup hidung, namun tak sedikit yang mulai bergumam bahwa bau tersebut adalah tanda dari kutukan akibat kesepakatan gaib yang dilanggar oleh Pak Joko. Setelah waktu berlalu, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Hampir 1 tahun setelah kejadian itu, Bu Marni dan Tio berusaha bangkit dari masa kelam yang pernah menimpa mereka. Perlahan-lahan mereka kembali menjalani kehidupan dengan membuka warung. Seperti dulu, dagangannya mereka meskipun kini lebih sederhana tetapi laris manis. Tio membantu ibunya hingga larut malam, bekerja keras untuk memastikan kebutuhan hidup mereka untuk tercukupi. Mereka tak lagi memikirkan tentang masa lalu yang penuh kengerian itu, berusaha untuk melupakan kejadian yang menghantui mereka, memilih jalan yang lebih baik untuk masa depan. Mereka kini dengan keyakinan yang kuat. Mereka berusaha mencari rezeki yang halal, jauh dari bayangan-bayangan keserakahan yang pernah menghancurkan hidup mereka. Namun, kabar dari kampung sebelah membawa kisah yang tak kalah mengerikan. Pak Supri, yang juga melakukan pesugihan, didatangi oleh warga ketika rumahnya digeledah. Mereka menemukan istrinya yang telah lama disekap di dalam kamar oleh suaminya sendiri. Kondisi ini lebih mengenaskan dibandingkan Bu Marni. Dia ditemukan dalam keadaan tak berdaya dan membutuhkan perawatan medis segera. Pak Supri sendiri seperti Pak Joko, akhirnya tewas dengan cara tragis. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, mengingatkan warga akan nasib yang menimpa mereka yang memilih jalan pesugihan. Dari semua peristiwa ini, ada sesuatu pelajaran yang besar yang bisa dipetik. Kekayaan jika diperoleh dengan cara yang salah, tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, mencari rezeki yang halal dan jujur adalah salah satunya cara mendapatkan keberkahan hidup yang hakiki. Baiklah, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mendengarkan kisah ini. Bagaimana menurut pendapat kalian dari cerita ini? Bisa ditulis di kolom komentar. Sebelumnya, saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan dalam video ini. Dan juga saya berterima kasih banyak untuk kawan-kawan semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.